Halo sahabat semesta. Pernahkah kamu merasa sudah berdoa, bermeditasi, memvisualisasikan, tetapi keinginanmu tak juga terwujud? Mungkin bukan karena kamu kurang usaha, tapi justru karena kamu terlalu menggenggamnya. Hari ini, kita akan membahas rahasia yang sering dilupakan dalam hukum tarik-menarik, yaitu melepaskan. Ya, letting go atau melepaskan, bukan berarti menyerah, tapi justru menyerahkan keinginanmu kepada semesta dengan percaya penuh bahwa apa yang terbaik akan datang di waktu yang tepat. Di video ini, kamu akan temukan cara mengidentifikasi keterikatan dan melepaskan keterikatan dengan damai, agar manifestasimu mengalir dengan mudah, alami, dan penuh keajaiban. Jadi, tarik napas dalam-dalam, dan mari mulai perjalanan spiritual hari ini bersama. Semakin kamu mengejar sesuatu, semakin hal itu terasa menjauh. Ini seperti ketika kamu sangat ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, menemukan pasangan hidup yang spesial, atau meraih sebuah tujuan, entah bagaimana, semua itu selalu terasa di luar jangkauan. Bagaimana jika aku katakan bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan seketika hanya dengan melepaskannya? Kedengarannya seperti paradoks, bukan? Ram Dass, seorang guru spiritual asal Amerika, psikolog, dan penulis yang terkenal akan ajaran transformasionalnya tentang kesadaran dan spiritualitas, pernah membagikan sebuah kisah mendalam yang menjelaskan konsep ini dengan sangat baik. Ia menjelaskan bahwa, di India, monyet ditangkap dengan cara menaruh kacang di dalam toples yang memiliki lubang kecil. Si monyet akan meraih kacang-kacang itu, tetapi kemudian tidak bisa menarik keluar tangannya, karena ia menolak untuk melepaskannya. Ram Dass menyimpulkan bahwa keterikatan membawa penderitaan, pelepasan membawa kebebasan. Apakah tanganmu juga sedang terjebak di dalam toples itu? Menggenggam erat hubungan, kebiasaan, dan pola pikir yang hanya memberimu kesedihan? Namun, hanya mendengar kebijaksanaan ini tidak cukup. Kamu harus benar-benar menghayatinya dan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Mungkin kamu pernah mendengar orang berkata, "Lepaskan saja." Tapi, apa sebenarnya arti dari melepas itu? Pikirkan kembali kisah tentang monyet dan toples tadi. Penderitaan si monyet bukan karena ia menginginkan kacang-kacang itu, tetapi karena ia tidak bisa melepaskannya saat dibutuhkan. Saat Ram Dass menceritakan kisah ini, itu bukan hanya tentang seekor monyet, tapi ini adalah pelajaran bagi kita semua. Pelepasan bukan berarti menjauh dari kehidupan, bukan berarti menjadi acuh tak acuh terhadap orang lain, impian, atau karirmu. Faktanya, maknanya justru sebaliknya. Pelepasan berarti terlibat secara mendalam dalam kehidupan, tetapi tanpa gejolak emosional yang dibawa oleh keterikatan. Kitab suci spiritual Bhagavad Gita menawarkan kebijaksanaan luar biasa mengenai hal ini. Krishna berkata kepada Arjuna bahwa pelepasan sejati adalah bertindak dengan benar demi kebaikan itu sendiri, tanpa terpaku pada hasil, apakah itu keberhasilan atau kegagalan. Ini adalah tentang menjalani kehidupan dengan sepenuh hati, tanpa bergantung pada hasil akhirnya. Pelepasan juga bukan berarti ceroboh atau pasif. Sebaliknya, ini adalah keterampilan yang menyuntikkan integritas dan keanggunan dalam setiap tindakan kita. Ini adalah tentang melonggarkan cengkeraman terhadap keinginan, dan menyadari bahwa nilai diri serta kebahagiaanmu tidak bergantung pada apakah keinginan-keinginan itu terpenuhi atau tidak. Coba renungkan, seberapa sering kamu mengejar sesuatu dengan sekuat tenaga, hanya untuk merasakan kekosongan setelah mencapainya? Atau yang lebih buruk, merasa bahwa kamu tetap tidak cukup. Pelepasan membantumu melihat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari pengakuan luar atau kepemilikan materi. Sebelum kita lanjut, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang saat ini sedang kamu genggam erat, yang justru membuatmu menderita? Dengan menyadarinya saja, kamu sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Perjalanan ini bukan hanya teori, tetapi bersifat transformasional. Dan semuanya dimulai dari pemahaman dan kemampuan untuk melepaskan. Tahap pertama, peran pengakuan.
Kini, setelah kita memahami dasar dari konsep pelepasan, mari kita telusuri tahap pertama dalam mempraktikannya. Tahap ini sangat penting, karena sebelum kita bisa melepaskan, kita harus benar-benar sadar terhadap apa yang sedang kita pegang erat. Pengakuan dimulai dari mengenali perasaan dan keterikatan kita, tanpa menghakiminya. Seringkali kita berpikir bahwa mengakui keinginan atau kehilangan membuat kita lemah atau rentan. Padahal kenyataannya, itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Saat kita mengakui bahwa kita terikat pada sesuatu, entah itu seseorang, atau tujuan, atau benda, kita mulai menyadari sifat sejati dari keterikatan tersebut, dan bagaimana hal itu menguasai kita. Mari ambil sebuah contoh, yang mungkin banyak dari kita bisa kaitkan. Bayangkan kamu sedang berjuang mendapatkan promosi di tempat kerja. Kamu begitu terpaku pada tujuan ini, hingga itu menjadi pusat dari semua pikiran dan usahamu. Kamu mulai merasa cemas, bertanya-tanya, apakah usahamu cukup, atau apakah atasanmu memperhatikan kerja lemburmu. Kecemasan ini adalah tanda dari keterikatanmu yang mendalam terhadap hasil tersebut. Pengakuan di sini berarti berhenti sejenak dan mengamati perasaan-perasaan ini. Tanyakan pada dirimu, apa yang membuat promosi ini begitu penting bagiku? Apa yang aku rasakan di tubuhku saat memikirkannya? Mungkin kamu merasakan ketegangan di bahu, simpul di perut, atau detak jantung yang cepat. Sensasi fisik ini adalah manifestasi dari keterikatanmu. Untuk memulai proses pengakuan, carilah tempat yang tenang, dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Pejamkan mata, dan pikirkan hal yang kamu rasa sangat terikat padanya. Perhatikan emosi atau respons fisik yang muncul. Jangan menghakimi atau menolaknya, amati saja. Tindakan sederhana dalam mengakui perasaan ini dapat mengurangi intensitasnya, sehingga lebih mudah untuk memproses, dan akhirnya melepaskannya. Kamu mungkin menyadari bahwa, di balik dorongan untuk mendapatkan promosi, ada kebutuhan akan validasi, atau rasa takut dianggap tidak cukup baik. Memahami emosi-emosi mendasar ini bisa sangat mencerahkan dan memberdayakan. Pengakuan adalah tentang menerima keadaan pikiranmu saat ini tanpa perlawanan. Kamu tidak mencoba mengubah perasaan itu, hanya mengakuinya. Ini membawa kita ke tahap penting berikutnya. Tahap kedua, penyelidikan diri dan memahami keterikatanmu. Setelah kamu mengakui perasaan-perasaanmu, kini saatnya menyelam lebih dalam. Tahap ini melibatkan penyelidikan akar dari keterikatanmu. Secara sederhana, ini adalah tentang mengajukan pertanyaan yang tepat, untuk memahami mengapa kamu begitu erat memegang keinginan atau hasil tertentu. Penyelidikan diri membantumu mengupas lapisan-lapisan emosimu, dan mengungkap alasan mendalam di balik keterikatan tersebut. Kembali pada contoh promosi tadi. Melalui penyelidikan diri, kamu mungkin menyadari bahwa, keinginanmu untuk naik jabatan, bukan semata karena ingin berkembang secara karir. Bisa jadi, hal itu berakar pada kebutuhan akan pengakuan yang belum terpenuhi sejak masa kecilmu. Untuk memulai proses penyelidikan diri, ajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada dirimu sendiri. Mengapa aku sangat menginginkan ini? Apa yang ingin aku dapatkan jika ini tercapai? Ketakutan apa yang muncul dalam diriku jika ini tidak terjadi? Bagaimana hidupku akan berubah jika aku melepaskan kebutuhan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mendorongmu untuk merenung dan menggali motivasi yang lebih dalam. Misalnya, kamu mungkin menemukan bahwa doronganmu untuk dipromosikan berkaitan dengan rasa takut dianggap tidak cukup baik, perasaan yang mungkin berasal dari pengalaman masa lalu ketika kamu tidak pernah mendapat pujian atau pengakuan. Penyelidikan diri juga melibatkan pengamatan terhadap narasi yang kamu ciptakan dalam pikiran. Seringkali pikiran kita menciptakan cerita-cerita tentang mengapa kita membutuhkan sesuatu agar bahagia atau berhasil. Cerita-cerita ini bisa sangat kuat dan meyakinkan, tetapi seringkali didasarkan pada pola lama atau harapan sosial, bukan pada keinginan sejati kita. Pertimbangkan pengaruh dari anak batin dalam diri kita, di mana kebutuhan yang tak terpenuhi mendorong kita untuk mencari pengakuan melalui pencapaian eksternal atau hubungan dengan orang lain. Menyadari pola-pola ini adalah langkah besar menuju pelepasan keterikatan. Ingatlah, penyelidikan diri bukanlah praktik sekali jalan, melainkan perjalanan yang terus berlanjut.
Ketika Anda secara konsisten mempertanyakan dan mengeksplorasi keterikatan Anda akan mulai melihat pola dan keterkaitan. Kesadaran yang lebih dalam ini memungkinkan Anda secara bertahap melepaskan cengkeraman keterikatan tersebut. Menggabungkan pengakuan dengan penyelidikan diri memberikan fondasi yang kuat untuk melepaskan keterikatan. Anda mulai memahami bukan hanya apa yang Anda pegang erat, tetapi juga alasannya. Kesadaran ini memberdayakan Anda untuk menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai dan keinginan sejati Anda, sehingga memudahkan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani Anda. Tahap 3. Memproses keterikatan. Sekarang, setelah kita mengakui keterikatan kita dan menyelami penyelidikan diri secara mendalam, tiba saatnya untuk memasuki fase berikutnya. Tahap ini adalah tentang berdamai dengan perasaan dan pengalaman kita, sehingga kita bisa mulai melepaskan beban emosional yang menyertainya. Memproses keterikatan berarti memahami bahwa setiap pengalaman, apakah berakhir dengan keberhasilan atau kegagalan, memiliki nilai. Ini tentang mengenali pelajaran yang dipetik dan bagaimana pengalaman tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan diri kita. Meskipun terdengar sederhana, hal ini seringkali membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah pola pikir kita. Bayangkan Anda baru saja mengakhiri hubungan jangka panjang dan sedang bergulat dengan perasaan kehilangan dan kekecewaan. Alih-alih terus memikirkan sisi negatifnya, proses ini membantu Anda mengidentifikasi hal-hal yang Anda peroleh dari hubungan tersebut. Mungkin Anda belajar lebih banyak tentang kebutuhan dan batasan diri sendiri, atau mungkin Anda menemukan aspek dari diri Anda yang sebelumnya tidak Anda sadari. Memahami perspektif yang lebih luas sangat penting pada tahap ini. Misalnya, Bhagavad Gita mengajarkan kita untuk memandang tindakan dan hasilnya sebagai bagian dari permainan ilahi yang lebih besar. Pendekatan filosofis ini mendorong kita untuk melepaskan keterikatan dari hasil individu dan mempercayai bahwa setiap pengalaman berkontribusi terhadap rencana yang lebih agung. Ini mengingatkan kita bahwa bukan hasil yang mendefinisikan kita, tetapi perjalanan dan pertumbuhan sepanjang jalan. Memproses juga mencakup ulas asih terhadap diri sendiri. Maafkan diri Anda atas kesalahan yang Anda anggap terjadi, dan terimalah bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan sumber daya yang Anda miliki saat itu. Dengan merangkul pola pikir penuh kasih, Anda menciptakan ruang yang aman di dalam diri untuk menyembuhkan dan melepaskan keterikatan. Tahap pemrosesan ini membantu membebaskan Anda dari belenggu emosional masa lalu dan mempersiapkan Anda untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tahap 4. Bertindak secara kreatif. Dengan pemahaman yang lebih jernih dan telah memproses keterikatan Anda, kini Anda siap untuk mengambil tindakan kreatif. Tahap ini adalah tentang melangkah maju dengan semangat dan tujuan yang diperbarui, tanpa lagi dibebani oleh rasa haus atau keinginan yang dulu menahan Anda. Tindakan kreatif berarti terlibat dengan tujuan dan keinginan Anda dengan cara yang alami dan penuh sukacita. Ini bukan tentang memaksakan hasil, melainkan membiarkan tindakan Anda mengalir dari hasrat dan minat yang tulus. Saat Anda bertindak dari ruang batin seperti ini, hasilnya seringkali melebihi harapan, karena Anda tidak lagi terikat oleh rasa takut atau kebutuhan akan pengakuan. Mari kita kembali pada contoh mengejar promosi pekerjaan, namun kali ini melalui lensa tindakan kreatif. Alih-alih terobsesi pada promosi demi validasi diri, fokuslah pada hal-hal yang membuat Anda bersemangat dalam pekerjaan. Proyek apa yang membangkitkan kreativitas Anda? Di mana Anda bisa memberi kontribusi terbesar? Dengan menyalurkan energi Anda pada hasrat dan kekuatan Anda menjadi lebih produktif dan bernilai di mata organisasi. Promosi itu kemudian bisa datang secara alami sebagai hasil dari dedikasi Anda, bukan dari pengejaran yang penuh kecemasan. Pertimbangkan juga konsep aliran, suatu kondisi di mana Anda benar-benar tenggelam dan terlibat dalam aktivitas yang sedang Anda lakukan. Banyak psikolog menggambarkan aliran sebagai keadaan ketika Anda begitu fokus, sehingga tidak ada hal lain yang terasa penting. Mencapai aliran memungkinkan Anda tampil secara optimal dan menikmati prosesnya, bukan terobsesi pada hasil akhir. Untuk menumbuhkan aliran, tetapkan tujuan yang jelas, menantang, namun masih bisa dicapai. Pecahlah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola.
Ini akan menjaga motivasi dan fokus Anda. Hilangkan gangguan, dan sediakan waktu untuk bekerja secara mendalam, di mana Anda bisa benar-benar tenggelam dalam tugas. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung aliran, Anda meningkatkan produktivitas dan kepuasan batin. Aspek lain dari tindakan kreatif adalah keterbukaan terhadap peluang baru. Kadang-kadang, jalan menuju tujuan Anda tidaklah lurus. Bersedialah untuk mengeksplorasi jalur lain dan melakukan perubahan jika diperlukan. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kunci dari tindakan kreatif yang efektif. Penting juga untuk merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Setiap langkah ke depan adalah sebuah kemenangan, dan mengakuinya membantu mempertahankan semangat. Bagikan pencapaian Anda dengan teman atau mentor yang mendukung, yang dapat memberikan dorongan dan inspirasi. Akhirnya, lepaskan keinginan akan hasil yang instan. Percayalah bahwa usaha Anda akan membuahkan hasil pada waktunya. Ini bukan berarti Anda tidak boleh memiliki rencana atau tenggat waktu, melainkan bahwa Anda tetap terbuka terhadap perjalanan, mengetahui bahwa setiap tindakan yang Anda ambil adalah langkah menuju visi yang lebih besar. Memproses keterikatan memungkinkan Anda membersihkan hambatan emosional dan mengambil tindakan kreatif, memberdayakan Anda untuk maju dengan ketangguhan dan sukacita. Kombinasi dinamis ini menciptakan landasan untuk meraih tujuan dengan pikiran yang seimbang, bebas dari belenggu keterikatan. Tahap 5. Merangkul kebebasan. Kebebasan sejati hadir ketika memikirkan kehilangan atau hasil yang diinginkan tidak lagi mengganggu kesejahteraan emosional Anda. Pada tahap ini, Anda mencapai rasa kebebasan, di mana tindakan dan perasaan Anda selaras dengan harmonis, tanpa dibelenggu oleh keterikatan. Kebebasan bukan berarti Anda tidak lagi peduli terhadap tujuan atau orang-orang yang Anda cintai. Sebaliknya, itu berarti Anda bisa terlibat sepenuh hati tanpa keputusasaan untuk memperoleh hasil tertentu. Anda tetap sepenuhnya hadir dan berkomitmen, tetapi tidak lagi dibebani oleh pikiran obsesif tentang keberhasilan atau kegagalan. Pertimbangkan contoh aktivisme sosial. Banyak orang bekerja tanpa lelah demi keadilan atau keberlanjutan lingkungan, suatu tujuan yang sangat personal bagi mereka. Pelepasan keterikatan di sini bukan berarti bersikap acuh tak acuh, melainkan bekerja dengan penuh semangat untuk tujuan tersebut tanpa dikuasai oleh kemarahan atau frustrasi ketika hasil langsung belum terlihat. Ini berarti mempercayai proses dan meyakini nilai dari upaya Anda, terlepas dari kepuasan instan. Aspek lain dari merangkul kebebasan adalah validasi diri. Seringkali kita mencari pengakuan dari luar untuk merasa berharga. Namun, ketika Anda telah merangkul kebebasan, Anda akan semakin sedikit bergantung pada validasi orang lain, dan semakin menghargai nilai diri Anda sendiri. Kepercayaan diri yang baru ditemukan ini memungkinkan Anda bertindak secara autentik dan memberikan ketahanan batin terhadap kritik maupun kegagalan. Salah satu latihan yang membantu dalam hal ini adalah membiasakan diri dengan dialog batin. Ketika Anda merasa terlalu khawatir akan hasil akhir, ingatkan diri Anda bahwa Anda telah melakukan yang terbaik, dan bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada hasil tertentu. Penguatan batin semacam ini dapat membangun fondasi harga diri yang kokoh. Untuk menjadikan pelepasan keterikatan sebagai praktik yang konsisten, pertimbangkan konsep persembahan. Dalam berbagai tradisi spiritual, persembahan berarti mendedikasikan tindakan dan hasilnya kepada tujuan yang lebih tinggi, atau demi kebaikan yang lebih besar. Ini dapat membantu Anda mempertahankan perspektif yang seimbang, dan melepaskan keterikatan yang berat terhadap hasil tertentu. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menasihati Arjuna untuk bertindak tanpa pamrih, dengan mempersembahkan buah dari usahanya kepada yang ilahi. Praktik ini tidak hanya sejalan dengan pertumbuhan spiritual, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat mengurangi cengkeraman ego terhadap hasil. Bayangkan Anda akan mengerjakan suatu proyek, atau menghadapi percakapan sulit, tapi dengan pola pikir, aku mempersembahkan tindakan ini demi kebaikan yang lebih besar. Pergeseran sudut pandang ini dapat meringankan tekanan dan mendorong upaya yang lebih tulus dan terfokus. Ini juga melatih pikiran Anda untuk lebih berfokus pada proses daripada hasil akhir, sehingga pelepasan keterikatan menjadi lebih mudah dan alami.
Selain itu, kembangkan rasa lepas dari keterikatan dalam interaksi Anda dengan orang lain. Saat terlibat dalam percakapan atau hubungan, usahakan untuk hadir secara penuh dan tulus, tanpa terlalu terobsesi dengan bagaimana orang lain menilai Anda. Latihlah mendengarkan secara aktif dan berbelas kasih, dengan pemahaman bahwa setiap interaksi adalah peluang untuk membangun koneksi dan pertumbuhan, bukan sebagai sarana untuk mengukuhkan harga diri Anda. Tetapkan niat dalam rutinitas pagi Anda, dengan mendedikasikan semua tindakan sepanjang hari untuk tujuan yang lebih tinggi. Gunakan pengingat, seperti catatan tempel atau alarm ponsel, untuk terus terhubung dengan niat Anda untuk bertindak secara tanpa pamrih. Renungkan di malam hari, kenali bagaimana Anda telah mempraktikkan pelepasan keterikatan, dan di mana Anda masih bisa berkembang. Paradoks yang indah di sini adalah bahwa melepaskan keterikatan tidak berarti kehilangan pengalaman, tapi justru menghasilkan keterlibatan yang lebih utuh dan bermakna dalam kehidupan. Ini tentang menjalani hidup dengan semangat dan keaslian, tanpa rasa takut atau keputusasaan akan hasil tertentu. Mulailah dengan tindakan-tindakan kecil. Akui perasaan Anda, pertanyakan keterikatan Anda, proseslah dengan penuh kasih, dan ambil tindakan kreatif yang selaras dengan hasrat sejati Anda. Persembahkan tindakan Anda untuk tujuan yang lebih tinggi, dan peluklah kebebasan yang datang dari pelepasan keterikatan. Perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemajuan. Setiap langkah menuju pelepasan keterikatan adalah langkah menuju kedamaian, sukacita, dan pemenuhan yang lebih besar. Jalan Anda menuju kebebasan dan pemenuhan dimulai dari sekarang, dan semuanya dimulai dengan melepaskan. Bagikan pengalaman serta pertanyaan Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ini bersonan dengan Anda, mohon dukungan Anda untuk subscribe, like, dan berlangganan dengan channel Spirit. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika ini dirasa bermanfaat bagi yang lain. Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.